saat itu sejenak supaya hati, jiwa, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat suatu pujian yang mengatakan, ku angkat tangan. Kita serahkan semua hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami bilang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Hingga pada saat akhirnya kuasa Roh Kudus-Mu akan melingkupi kami semua, baik yang menyampaikan firman, baik kami yang melayani di dalam musik, baik kami yang melayani di dalam liturgi, baik kami yang melayani dalam ICD, dan Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Kami persilakan untuk kembali. Kita akan ujian lagi. Ujian yang mengatakan bahwa hanya Allah yang setia kepada kita, bukan manusia, tetapi Allah yang tetap setia kepada kita. Dan apakah kita siap untuk setia seperti Allah setia kepada kita?
Kita angkat pujian yang mengatakan Allah yang setia. Allah itu batu karang. Pujian yang sungguh luar biasa yang boleh menguatkan hati kita, jiwa kita. Muliakan Allah, batu karang. Walaupun di saat pandemi seperti ini, kita bahkan jauh tapi dekat di dalam Tuhan, dekat di dalam doa. Kurungkan firman. Dengan segenap hatiku
dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan pagi yang indah ini kami bersama-sama memuliakan nama-Mu. Di situasi yang ada saat ini kami memulainya, biarlah Roh yang Kudus yang pimpin atas kami dan semua dalam kehidupan kami. Dan kami akan melakukan firman-Mu, mari urapi hati, pikiran, jiwa dan kekuatan kami. Dan Roh-Mu menjadikan kami memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat kita bersama kembali, ya kan? Sudah beberapa bulan Bapak Ibu, kita hitung kita berhenti ibadah berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan ya. Karena situasi yang ada di negara kita khususnya dan dunia pada umumnya, memang pada saat itu gencar-gencarnya adalah yang menonjol itu di Cina dan di Italia. Karena Cina itu tidak membukakan masalahnya, ya kan, sehingga tidak cepat teratasi. Nah, itu secara awam aja bicaranya begitu saja ya. Karena di Cina sudah ribuan orang meninggal dahulu di bulan Desember, tapi mereka tidak memberitakan, dan bahkan isunya bahwa wartawan yang memberitakan, dokter yang memberitakan itu juga ada yang dikejar di penjara, tidak jelas sampai di mana sekarang, ada melarikan diri ke Amerika. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tetap ibadah dalam situasi yang kita mulai. Ya antara iya tidak, ya kan, karena beberapa protokol yang harus kita lakukan di saat kita itu melakukan yang namanya ibadah offline atau langsung, ya kan, itu yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, baiklah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini, bagian yang sering kita renungkan, Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Janganlah bunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Ya. Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Sampai di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam hidup ini ada perjuangan yang harus kita lakukan, ya kan. Pertama kali kadangkala itu saya itu Paul itu sombong, ya kan. Terus terang Paul itu sombong, ya kan. Saya kenal betul Hana ini sombong. Bolehlah dibilang pinter, ya kan, tapi sombong, ya kan. Kadangkala itu nantang mamanya, "Ayo mama mau gede apa lagi saya apa? Berapa perkalian atau pembagian?" Loh, dia sudah mulai sombong, ya kan. Jadi bisa, ya kan, tapi sombong ini ya kadang-kadang. Karena apa? Karena ada yang diadakan, saya sudah bisa, nah gitu ya. Nah kemarin terakhir Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya beberapa hari belajar Paul itu naik sepeda pacar. Terus kemarin itu 2 hari yang kemarin ya, itu teman itu datang pinjami sepeda, karena sebelumnya sudah belajar di lapangan Cangkringan. Kemarin datang ke sini, hari Jumat ya, itu pagi belajar. Akhirnya sepeda yang Paul, sepeda oper-operan pakai dengan teman itu, anaknya sudah bisa, sepeda itu tak suruh tinggal di sini.
sehari Bapak Ibu belajar ya. Tidak hentinya pagi sampai jam berapa pulang, siang minta belajar lapangan lagi, sore lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasih semangatnya belajar untuk ingin tahu bagaimana bersepeda. Nah sekarang sudah belum benar-benar bisa saja, sudah ngengkel masuk gang-gang situ. Kami pergi, Pak, waktu Papa dan Mama tadi pergi sore-sore Bapak Ibu saya mencoba lewat jembatan di sana. Waduh, ini ya. Ini artinya sudah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagus perjuangannya, ya kan. Tetapi perlu diwaspadai, situ itu kendaraan roda 4 itu kadang-kala keluar masuk itu tidak memperhatikan orang. Nah, ya kan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tapi saking semangatnya ya itulah. Nanti kalau ada waktunya dia sudah mungkin pokoknya sudah bisa, nah lancar. Nah karena tak janjinya nanti pedai di sana. Kalau kamu sudah bisa naik sepeda, kamu naik sepeda ke sana sama Papa, baru sepedanya dioper pulang. Oh ya, nah itu ya. Jadi semangat belajarnya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini orang muda ini Bapak Ibu ya, orang muda yang kaya ini biasa ya, kalau orang muda, orang biasanya ininya itu orang muda kaya raya ya kan, hidup sukacita, nanti tuanya masuk surga. Nah, di situ ya kan, itu gaya hidup dan kadang-kadang menjadi insiden guyonan di Jawa pada era 80-an. Nah di situ ya kan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun situasi yang ada saat itu adalah orangnya itu sebenarnya penggayaan itu ngarit, ya kan? Biasa kayak penggayaan itu pagi ngarit, siang ongkang-ongkang, kemudian sore itu jalan-jalan. Nah itulah sudah dianggap sebagai muda kaya raya, hidup sukacita, nanti tua masuk surga. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada kesombongan yang patut tidak kita contoh dari orang muda kaya ini, ya kan? Orang muda kaya bagus Bapak Ibu ya, orang muda itu sangat bagus. Kalau kemarin ada orang kaya di regional Kediri yang meninggal dunia, Bapak Ibu hadir? Hadir? Orang kaya di regional Kediri yang meninggal dunia, Bapak Ibu hadir? Enggak? Nah, gimana sih? Oh, saya saja tidak hadir Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, itu pemilik gudang garam itu meninggal dunia ya, orang kedua. Nomor 1 benar ya yang saya katakan dulu. Nomor 1 pemilik pertama bapaknya Surya Wonojoyo itu adalah Ingwi. Nah ya, Ingwi itu pemilik pertama. Apa itu? Yang linting itu ya, di Klobot bulan itu ya. Nah, itu terus kemudian berikutnya anaknya kemarin sudah meninggal, Surya Wonojoyo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi sekaya apapun tidak ada yang dibawa sama sekali kecuali simbol-simbol kekayaannya saja, ya kan? Bola bron emas itu disemprot karo pilok warna emas, nah itu nanti untuk belajar di sana dan sebagainya ya. Orang kaya yang ada di firman Tuhan ini kita melihat satu sombong, ya kan? Saya yakin kalau orang kaya ini rendah hati, takut akan Tuhan, benar-benar saya yakin dia akan mengerti Tuhan Yesus apa yang Tuhan katakan. Tetapi karena dia sombong, mengandalkan kekayaannya, merasa sudah kaya raya, maka dia merasa tidak perlu namanya gengsi-gengsi, dan kadang-kala orang kaya itu tanpa sungkan atau tanpa unggang-ungguh, biasanya begitu ya kan? Orang kalau kaya raya itu tanpa unggang-ungguh Bapak Ibu. Sama perhatikan aja ya kan? Tapi justru Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau nggak didasari jiwa yang rendah hati, itu maka tidak akan memahami arti kekayaan itu. Saya baca baru-baru ini, Bapak Ibu mungkin juga baca ya di berita-berita, orang kaya begitu jajan tahu lontong aja diposting. Nanti ya, ini sebenarnya kaya atau pamer kekayaan atau pamer makan tahu lontongnya, ya kan? Yang dapat dikatakan sok merakyat, nah semacam itu, ya kan? Nah ini di satu sisi kita melihat kesombongannya sangat luar biasa.
sekaya apapun Bapak Ibu, tidak ada yang kita bawa ke surga, ya kan, kecuali apa yang sudah kita perbuat. Boleh tidak kaya boleh, tetapi takutlah akan Tuhan. Gitu loh Bapak Ibu maksudnya ya. Boleh kaya tapi kaya yang takut, orang yang takut akan Tuhan. Ya, boleh Bapak Ibu punya mobil banyak, tanahnya luas, tapi takutlah akan Tuhan. Kalau ini enggak, kaya raya tapi enggak takut sama Tuhan. Contohnya Ayub Bapak Ibu ya kan, kaya raya, sapinya banyak, tanahnya luas, takut akan Tuhan. Tidak segan-segan dia mengorbankan sesuatu untuk Tuhan. Di saat sore hari bahkan ada korban penebusan dosa supaya anaknya itu diampuni Bapak Ibu. Setiap sore beleh sapi dikorbankan untuk dikorbankan supaya Tuhan mengampuni dosa. Ini kita lihat orang kaya ini sombong karena apa? Merasa kaya. Nggak ada yang sebanding saya. Tapi kita lihat berbeda dengan Zakius, kaya raya tapi dia takut. Bukan takut akan Tuhan, takut sama orang-orang. Kenapa? Bapak Ibu tahu Zakius bagaimana, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi akhirnya Zakius ketemu Tuhan Yesus, dia percaya sama Tuhan Yesus, tunda hati, diubahkan, ya kan? Dan sekalipun Zakius mengatakan, ya kan, separuh dari kekayaanku akan kuberikan kepada kebaikan pada orang yang miskin. Apa Zakius miskin? Enggak jatuh miskin Bapak Ibu. Oh separuhnya, ya kan? Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau 10.000 Bapak Ibu bagi-bagikan kepada orang 10, Bapak Ibu punya kekayaan, taruhlah 20.000. Yang 10.000 Bapak Ibu bagi-bagikan kepada orang 10. Satu-satunya orang dapat berapa? 1.000 rupiah. Bapak Ibu punya berapa? Masih 10.000. Banyak mana? Banyak 10.000. Jadi tidak usah takut. Nah ini orang muda kaya sombong, ya kan? Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, merasa kaya, tidak takut akan Tuhan, walaupun dia mengatakan bahwa sudah saya turuti sejak masa mudaku, Bapak Ibu. Artinya apa? Sejak kecil, sejak remaja, sejak anak-anak, dia sudah takut, menghormati orang tua dan sebagainya, sudah melakukan 10 hukum Taurat, ya kan? Melakukan 10 hukum Taurat. Tetapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tetapi dia ada yang ketinggalan. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang ketinggalan. Kenapa ketinggalannya Bapak Ibu kasih Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang ketinggalannya bahwa dia tidak mau membagikan kekayaannya kepada orang-orang miskin. Berarti dia tidak mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Egois. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita melihat bahwa orang muda yang kaya ini adalah dia belum menunjukkan sikap yang sebenarnya sesuai dengan hukum Taurat sebenarnya. Yang dia lakukan adalah ini loh sebenarnya. Jangan membunuh, jangan menzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi dia langsung mengatakan semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku, apalagi yang masih punah. Bagian yang terakhir, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, tidak dilakukan. Ini yang tidak pernah diperhatikan oleh orang-orang orang pemuda yang kaya raya. Itulah sebabnya terus katakan bahwa alangkah sukanya, bukan nggak bisa, ya kan? Sukanya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena lebih berharga hartanya daripada Tuhan. Lebih berharga hartanya daripada keselamatan. Ya kan? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, boleh Bapak Ibu kaya. Bapak Ibu boleh punya apapun, apa itu tanah luas, mobil banyak, tetapi takut akan Tuhan. Dan di sini kita melihat harus kita tahu bahwa yang lebih berharga adalah keselamatan di dalam
Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya katakan yang kedua tadi adalah bahwa yang ada di pikiran dan hati daripada orang kaya itu selintas saja. Mungkin dia melakukan hanya berdasarkan ritualitas atau rutinitas berdasarkan hukum Taurat. Jadi persembahan Roh Kudus saja, Bapak Ibu. Ya. Bukan karena sungguh-sungguh hatinya. Sehingga pada bagian yang kedua kalau kita lihat, dia sebenarnya tujuannya ingin apa? Menguji, ingin menjatuhkan, ingin mencobai Yesus, bukan bertanya. Sebab apa kita melihat di sini? Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Dia itu ingin menjatuhkan Yesus, ingin menguji, mencobai Yesus. Karena mungkin dia merasa bahwa saya yakin pemuda kaya ini juga dulu pernah sekolah apa itu ahli kelompok. Orang-orang Yahudi itu pasti sekolah itu, hukum-hukum Taurat, betul tahu betul. Nah, tetapi dia dalam hal ini ingin mencobai Yesus. Itulah sebabnya Yesus katakan bahwa jual hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang yang miskin dan ikutlah aku, maka engkau akan memperoleh harta yang di surga. Kalau saya yakin kalau dia pemuda yang kaya, yang takut akan Tuhan, bukan tujuan untuk menguji Yesus, mencobai Yesus, menjatuhkan Yesus, pasti dia akan mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Dan dia saya yakin pasti punya hikmat. Langsung datang percaya Yesus. Oh Tuhan, separuh hartaku akan kubagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu. Sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Seperti Sakeus. Bapak Ibu lihat di dalam video ya atau filmnya itu secuplik ya kan, orang muda kan pasti dia dikutbahin mungkin aja ya kan. Kenapa? Karena tujuannya sebenarnya ingin mencobai Yesus ya kan? Ingin menjatuhkan Yesus di depan kalangan ramai, bahwa dia adalah orang yang sempurna, dia adalah orang yang mampu dan pinter, bahkan kaya. Tapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi. Dia mencobai, tidak patut mencobai Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini kita kuat, sehat, janganlah kita menantang Tuhan, ya kan? Jangan kita mengatakan Tuhan, Tuhan berikanlah aku pencobaan yang lebih besar lagi. Ya, jangan coba-coba, ya kan? Ataupun Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam situasi seperti ini Bapak Ibu ya, kita menantang Tuhan dengan cara yang lain, jangan, ya kan? Nah, jadi semuanya makanya ibadah kita pakai protokol ya kan, cuci tangan sebelum masuk, atau pakai syukur-syukur pakai sanitizer sendiri atau ada di depan ya. Rupanya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di saat pengalaman saya selama COVID ini, hidup sehat seperti zaman tahun 70-an ke sana, itu sangat luar biasa enak. Bapak Ibu coba habis dari perjalanan, ya kan? Kemudian kita cuci tangan, ya kan? Syukur-syukur kalau habis dari perjalanan sebenarnya cuci tangannya adalah airnya hangat yang benar, supaya tidak berbahaya bagi kulit kita yang bisa gosong-gosong. Itu efeknya ya. Kemudian kita cuci tangan, cuci muka, ya kan? Enak rasanya Bapak Ibu, seger. Begitu seterusnya, kalau tidak melakukan rasanya tidak nyaman. Orang zaman dulu ada, makanya di depan kalau ada halaman, di depan itu ada gentong itu untuk cuci tangan. Nah, itu yang ada adalah biasanya
orang-orang kelompok daripada Diponegoro itu ada gentongnya di sebelah kanan atau kiri gitu, saya lupa itu ya, ada sumurnya, itu tandanya di situ. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu hidup sangat luar biasa. Jadi kita tidak perlu menantang Tuhan, ya kan? Tuhan, saya yakin, ya kan? Saya percaya kuasa-Mu lebih besar daripada semuanya ini. Jadi datangkan penyakit yang lebih besar lagi. Saya yakin itu namanya menjatuhkan, menghina Tuhan, Bapak Ibu. Kuasanya suruh hadir, tapi suruh mendatangkan penyakit yang lebih besar lagi. Itu namanya menghina Tuhan. Orang pemuda kaya itu juga begitu. Dia menjatuhkan, tujuannya, pertanyaannya adalah menjatuhkan Yesus. Menjatuhkan Yesus. Bukan benar-benar ingin bertanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, itulah sebabnya marilah kita hidup di dalam takut akan Tuhan dalam segala keadaan. Itu yang lebih penting, karena keselamatan di dalam Yesus Kristus saja yang ada. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran Tuhan, firman-Nya pada pagi ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Jamah dan meneraikan dalam hati, pikiran, jiwa dan kekuatan kami, supaya kami menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Engkau, yang tidak menguji akan Engkau, mencobai Engkau. Tapi kami Tuhan mengandalkan bahwa Engkau, keselamatan di dalam Yesus Kristus lebih besar dari segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu, firman-Mu menguatkan kami kembali dalam situasi yang ada saat ini. Kami boleh mulai bersama dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan saat ini ya Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang patut kami puji dan kami muliakan dalam segala halnya. Kami serahkan untuk Pak Febri, Bu Febri maupun Rafael Putri, Pak Agung, Abednego Chelsea dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, Tuhan campur tangan. Bahkan Ibu Laniti kami serahkan dalam pekerjaan rumah tangga, dalam pergumulan untuk campur tangan dan kuasa-Mu. Pak Cito, Bu Cito, Mbak Yusi, Engkau yang pakai bagi kemuliaan-Mu, Engkau yang mengurapi oleh Roh-Mu yang kudus dalam kekuatan dan kasih-Mu. Kami serahkan ya Tuhan Yesus untuk Pak Narto, Bu Narto, Maria Koretang, Engkau campur tangan, pimpin dalam kuasa darah-Mu ya Tuhan. Roh Tuhan yang menyertai dan memimpin hati, pikiran, jiwa dan kekuatannya. Pak An, Bu An, Mas Yusrian dalam campur tangan kuasa-Mu ya Tuhan, oleh Roh-Mu yang kudus. Engkau pakai bagi kemuliaan-Mu dalam segala aktivitas dan pekerjaan, masa depan dan cita-cita. Bahkan Pak Paulus, Bu Paulus maupun Noel, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus kekuatan, kesehatan mereka dalam pekerjaan maupun rumah tangganya juga. Pak Rubianto, Bu Rubianto, Pak Lusius, keluarga, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Tuhan, kekuatan Tuhan yang menyertai Bu Maria, Pak Raji, Mas Tio maupun Michelle dalam pimpinan dan urapan-Mu ya Tuhan. Kau campur tangan, Tuhan pimpin sertai dalam kuasa darah-Mu dan pakai bagi kemuliaan-Mu. Pak Yuda, Bu Yuda Nina Aksa, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan, kekuatan kesehatan, sekolah maupun dalam pekerjaan dan rumah tangga ya Tuhan. Kami serahkan Yusuf maupun Saudari Yun, Saudara Yordan dan Saudara Angga dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan saudara kami dalam kuasa-Mu, dalam persiapan untuk kongres tahun depan. Engkau campur tangan, pimpin dalam kuasa-Mu dan hikmat-Mu. Kami serahkan saudara-saudara kami ya Tuhan, seiman dari gereja-gereja lain, organisasi lain, sinode lain. Tuhan urapi, pakai bagi kemuliaan-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dalam segala halnya ya Tuhan. Kami serahkan bahwa saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan.
di dalam Roh yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu, Presiden, Wakil, para Menteri dan jajaran sampai tingkat RT, bahkan juga TNI Polri yang bangsa ini, tenaga medis seluruh Indonesia dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan campur tangan pimpin dalam Roh-Mu, bahkan elemen-elemen bangsa ini dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam bangun Indonesia ya Tuhan yang menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa darah-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sebentar lagi pulang ya Tuhan. Kami serahkan perjalanan Bapak Ibu saudara kami dalam tangan kuasa-Mu, kekuatan, kesehatan, hati, pikiran, bahkan kendaraan Tuhan urapi oleh Roh-Mu ya Tuhan, sampai di rumah pakai bagi kemuliaan. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama untuk kita menerima doa berkat. Biarlah anugerah damai sejahtera, kekuatan dan kuasa dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih-Nya melimpah atas Bapak Ibu saudara sekalian, atas rumah tangga Bapak Ibu, cita-cita masa depan Bapak Ibu saudara sekalian, dan pulanglah, jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu berada. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.